Bukan orang sembarangan yang punya pusaka seperti itu, apalagi dengan ada berkenan untuk membuka pusaka dari leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat viewer, ini adalah episode kedua dari video Bayu YouTube Channel. Masih di rumahnya Mas Hamid, karena konon katanya Mas Hamid ini memiliki dua pusaka peninggalan luhur yang diperkirakan ada hubungan dengan patung macan putih yang ada di rumahnya itu. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak ke Mas Hamid langsung. Ya non sewu ini ya, sampean punya inspirasi macan putih tadi dari membaca sejarah, apa kira-kira masih terhubung dengan Prabu Tawangan nih Mas? Non sewu ya, sobat viewer ya. Karena Mas Hamid ini punya keris di sana itu. Kalau dilihat ya ada dua keris sepamor di sana. Ini bukan orang sembarangan yang punya pusaka seperti itu, apalagi dengan macan putih. Gimana Mas hubungan dengan keris itu? Jenengan keris itu dulu turun temurun ya punya? Ya, kalau keris itu awalnya itu dari kakek. Saya dikasih kakek. Keris itu menurun di bapak, terus bapak temurunnya ke saya untuk seluruh merawat. Terus yang satu itu dikasih kakek yang ada di Gumuk Candi. Oh gitu ya? Ya, saya di TPP ini Rumaten gitu. Padahal Gumuk Candi itu kan dekat dengan Rawobayu, tempat petilasannya Prabu Tawangan. Ya. Tapi pernah cerita nggak tentang leluhur, apa kakek atau ayah bapak dulu cerita tentang Tawangalun? Mungkin jenengan masih ada terhubung dengan siapa-siapa? Kalau masalah terhubung itu apa namanya? Saya nggak berani mengatakan saya masih terhubung, itu enggak. Cuman kalau sejarahnya ceritanya kakek itu kan memang suka cerita itu gitu. Dan terinspirasi untuk melestarikan, mengabadikan hal-hal yang terkait dengan Prabu Tawangan. Ya. Mas Bapak boleh? Boleh. Sebagai ya ini sebagai kita bersyukur sekali ya karena Mas Hamid ini berkenan untuk membuka pusaka dari leluhurnya. Ya, mungkin ada hubungan dengan inspirasi macan putih tadi. Ya sebentar ya. Ini dalam membuka pusaka ini kebetulan kok tanpa sengaja rupanya beliaunya sudah menghidupkan dupa. Kita harus menghormati tentang hal-hal yang patotik yang kita tidak pahami ya di luar kemampuan kita, bahwa untuk menurunkan benda-benda pusaka ini kita tidak bisa sembarangan. Betul Mas ya? Ya. Moga Mas, gimana? Silakan Mas. Kalau yang ini peninggalannya kakek. Gitu ya. Dilihat tuh. Wah, sepuh ini kerisnya. Sudah berkarat ya Mas? Sudah berkarat karena awalnya bapak itu merumatnya kurang. Oh gitu. Jadi ketika itu langsung dikasihkan ke saya ya dalam kondisi memang seperti ini. Ini kakek ini salah satu dulu tokoh yang ada di sini. Di Songgon ini. Di Songgon ini salah satunya tokoh adat atau tokoh masyarakat? Tokoh agama lah. Oh, tokoh agama di wilayah sini. Terkait dengan pusaka ini apakah ada cerita Mas? Mungkin pernah diimbani didatangi Prabu Tawangan atau bagaimana? Kalau tentang pusaka baru-baru ini saya diimbani oleh sosok macan putih. Yang datang itu dua. Oh gitu. Bener itu. Beberapa hari yang lalu lah. Itu seolah-olah macan putih walaupun hanya patung, tapi ketika di mimpi itu kok seolah-olah itu datang ke saya gitu. Sampai saya cerita ke istri, bangun loh,
aku kok ditekoni macan putih loro. Saya bilang gitu. Yang satu itu di depan dan yang satu di belakang. Tapi datangnya bersamaan dua dalam mimpi itu. Dalam kondisi itu macannya berseliweran aja, apa mungkin ada kesan atau gereng atau gimana? Berseliweran aja. Berseliweran Kayak aja, mampir terus lewat gitu aja. Itu dalam mimpi saya itu. Oh gitu ya. Berarti sobat viewer, bahwa kami meyakini bahwa Mas Hamid ini menciptakan, membuat atau mungkin mengadakan patung macan putih ini tidak hanya sekedar inspirasi. Bisa jadi adalah pesan dari leluhur jenengan ya Mas ya, yang mungkin masih ada hubungan dengan Prabu Tawangalun. Cuman Mas Hamid ini tidak berani mengatakan bahwa dia adalah murni Tawangalun, karena memang kurang ya, masih tidak berani ya. Nggak berani. Takutnya jadi keras ngomong atau bagaimana. Tapi di sini menurut kami, melihat dari kondisi ini adanya patung macan putih, inspirasi, adanya keris yang sudah merupakan keris warisan dari leluhurnya, pasti Mas Hamid ini ada cerita di masa lalu yang terkait dengan Raja Blambangan, itu Prabu Tawangalun, yang memiliki tunggangan seekor macan putih. Terus selain satunya bisa dilihat juga Mas? Bisa. Hati-hati ya Mas ya? Iya. Karena ini hawanya sudah. Oh, iya. Goblok ya. Kok sama kayak gemeter banget ya Mas ya? Iya. Energinya Memang terasa mulai keluar ya. mulai keluar. Sepuh ya. Ya. Ini yang dari kakek yang di Gumuk Candi. Oh gitu. Konon ceritanya ketika kita mau keluar rumah ya, insya Allah dengan pusaka ini, lantaran pusaka ini, insya Allah rumah kita dijaga. Ceritanya itu kakek seperti itu pesannya ke saya. Makanya, oke, saya pegang. Oke, monggo. Ya sobat viewer, jadi saya coba untuk melihat dari keris ini. Jadi keris ini kan lumayan berkarat karena memang keris pusaka. Jadi mungkin di keluarga Mas Hamid ini tidak sembarangan untuk membuka keris ini. Ini kebetulan tim dari Banyak Cerita Channel diizinkan untuk melihat bilah dari pusaka ini. Keris ini yang satu tadi lurus, yang ini belok ya. Iya. Jadi keris ini luk 9. Dan luk 9 ini biasanya Mas kalau dalam ilmu perkerisan itu yang memiliki adalah orang-orang keraton sendiri. Jadi orang-orang apa namanya, sudra, orang-orang apa yang non bukan bangsa raja tidak bisa memegang keris luk 9. Dan di sini untuk dedorannya, pegangannya ini adalah kuno kawan. Ya, kayaknya garing kayaknya. Salah satu omong-omong dalam pengetahuan ya. Kerisnya ini kayaknya keris jenis sempaner dari eranya di zaman Majapahitan ini. Jadi di era Blambangan juga masuk, cuman untuk keris Blambangan ini kurang besar. Jadi ini apa, gonjonya agak panjang dan ke bawah. Kerisnya ya. Ada sogok. Jadi seperti itu kerisnya ini, kerisnya ada sepuh, luk 9 ya. Kemudian dilihat dari gonjonya, ini eranya era Majapahit. Jadi seperti viewer tadi ini ada dua keris yang merupakan keris warisan dari Mas Hamid. Jadi kalau dilihat dari pusaka ini, yang satu luk 9, yang ini semacam kayak keris tilam sari. Jadi keris-keris seperti tilam sari dan apa namanya luk 9 ini menurut ilmu perkerisan itu hanya dimiliki oleh kalangan keraton, bukan kalangan rakyat jelata. Ditambah lagi dengan dedoran atau pegangan yang tidak umum.
Jadi dederanya ini yang satu adalah Punokawan, ya, nggak tahu ini siapa, mungkin Gareng mungkin. Sedangkan ini dederanya adalah dari antara tulang, tanduk atau mungkin dari gading. Cuman saya cenderung mengarah ke arah tulang atau tanduk, lihat dari warnanya. Nah, kemudian yang ini lihat dari dari gonjonya, diperkirakan ini adalah di tahun 1400-an atau 1500-an awal keris ini. Untuk pamornya, keris ini seperti banyu mili. Pamornya banyu mili. Yang keris yang ini. Jadi seperti ada garis-garis ke atas gitu ya, tapi tidak tapi putus-putus, nggak tersambung sampai ke atas. Cuma ini ya, awannya terasa ya. Mungkin sekarang sudah lama nggak pernah dibuka. Ya, ada tangan saya panas banget lagi. Ini bisa sepuh sekali. Dan kalau ini pamornya karena memang full karat, jadi memang tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun sepintas kayak rambut senuri memang. Dan ini merupakan keris, menurut saya ini adalah keris-keris dari keluarga keraton. Jadi kalau mungkin Mas Hamid ada inspirasi untuk membuat patung, apalagi patung yang merupakan tunggangan dari Prabu Tolongalun, mungkin Mas Hamid ini secara nggak langsung ada hubungan dengan beliaunya, cuman Mas Hamid tidak berani menyampaikan. Tapi dari melihat dari keris ini kami meyakini bahwa Mas Hamid ini masih ada berhubung dengan keluarga keraton Blambangan. Ya sobat viewer, jadi kunjungan kita ke sini ternyata tidak hanya sebatas untuk melihat patung macan putih yang sangat artistik tadi. Ternyata kita juga sampai diizinkan untuk melihat pusaka peninggalan leluhur dari Mas Hamid selaku tuan rumah di sini. Mas Hamid, kalau boleh sedikit berbagi cerita Mas Hamid. Mungkin terkait dengan pusaka peninggalan leluhur dengan ini ya. Ini ada cerita-cerita yang menarik nggak? Mungkin disampaikan. Tentunya kalau bicara menarik dan tidak itu apa ya? Kalau saya cerita tentang yang menariknya yang mistis atau yang di sini kan apa ya? Sebenarnya suka yang mistik ya. Yang mistis ya. Kalau ngomongnya nanti keberkahan tentang keris, nanti dikira kita percaya ke keris kan? Enggak, tapi yang kita cerita mistisnya itu ya, memang yang jenengan alami. Yang saya alami itu apa? Ketika awal dikasih itu lagi-lagi di mimpi gitu ya. Jadi seolah-olah itu ada sosok orang berjubah putih pada apa namanya itu surban yang diikat-ikat itu apa namanya ya, itu datang. Jadi juga berjenggot. Jadi berjenggot putih, sosok bawa tongkat. Ternyata terus saya cerita, saya sampaikan ke bapak, saya cerita tentang itu. Ternyata kakek itu awalnya itu memang asli Madura. Jadi dikasih asli Madura, entah terus singgah di Banyuwangi sampai ikut, bahkan mungkin kalau cerita tentang sejarah yang awal tadi saya ceritakan, mungkin beliaunya sudah itu paham tentang sejarah di Banyuwangi. Tapi yang mistis ketika datang keris ini kok kayaknya mau ikut saya gitu. Jadi sosok orang sudah tua pakai sorban berjenggot putih itu datang gitu, pemimpi. Itu keris yang mana? Dua-duanya? Keris yang satu ini. Oh, yang dari ladanya Madura ya? Ya. Jadi sobat viewer, ini keris ini lada, tapi karena ini bentuknya bukan Jogja, dari Madura. Jadi cirinya Madura seperti ini. Lain dengan yang ini. Lain dengan Jogja. Gitu. Terus gimana Mas? Ini kalau yang ini memang yang saya ceritakan tadi. Jadi saya dimimpiin datang orang tua yang tadi saya ceritakan, terus mau ikut lah, bahasanya itu dengan bahasa isyarat mungkin ya, dalam mimpi itu aku melok awakmu gitu. Sampai suatu saat saya mencoba keris ini, ada yang mau mahari.
saya didatangi di mimpi lagi. Aku gak gelem melok sapa-sapa. Pokoknya melok awakmu. Itu bahasa isyaratnya itu kalau keris yang dari kakek, yang dari bapak saya. Asli Madura kan, keturunan Madura. Kalau yang itu ceritanya yang mistis, apa namanya, entah atau kebenaran kebetulan atau tidak, ketika rumah saya yang di Songgon itu bahasanya kayak dibobol maling. Ketika saya di Lumajang, ternyata kok dapur terbuka, sampai di depan itu terbuka. Saya ditelepon sama kakak, loh mbok tinggal yang Lumajang kok pawon yang buka ambek balim buka. Saya kaget di Lumajang, loh wong itu sudah tak kancing semua. Nah, terkait dengan keris ini, alhamdulillah ketika itu memang kunci pintu itu sudah rusak. Saya kira sudah pasti ada yang hilang. Ternyata saya langsung pulang malam itu mimpi, setelah kok perasaan gak enak. Ternyata kakak saya telepon malam jam 12 saya pulang. Di tengah perjalanan itu kayak ada yang bilang, tenang wes gak kira ono sing ilang gitu, kayak ada yang bisik itu. Jadi saya ketika nyebak mobil itu kesusu wes pokoknya itu kepikiran. Soalnya pas saya itu ada sesuatu yang memang berharga, salah satunya uang itu belum ditabungkan. Ini sudah pikiran sudah macam-macam di jalan, tapi ketika di jalan itu ada seolah ada yang bisikin itu, tenang gak kira ono apa-apa, gak kira hilang gitu. Sosok itu kayak ada bayangan-bayangan gitu, kayak ketika saya nyetir, loh apa ini, sampai istri itu bilang, oh jangan antar. Terus saya antar, tapi terus kayak mengikuti itu sambil mengingatkan. Suaranya kakek apa gimana? Suara tua sudah memang kayak cuman tidak berwujud juga. Tidak berwujud, cuman hanya suara gitu ya, bisiki, tenang gitu. Ternyata pas sampai di rumah, langsung saya ke tempat yang saya simpan itu, ya alhamdulillah memang tidak ada yang terbuka sedikit pun. Jadi nggak tahu orang itu masuknya mau apa kan, yang pasti pintu sudah dirusak, pintu di belakang, pintu di tengah itu sudah dirusak semua. Tapi tempat nyimpan itu alhamdulillah tidak terusik sama sekali. Terus saya juga berpikir, orang ini mau jelek berarti kan sudah dihabiskan. Kenapa? Nah akhirnya saya kembali ke keris ini lagi, berangkat ke kakek. Alhamdulillah kan kakek masih ada, cuman sekarang sudah sepuh, sudah nggak bisa apa-apa. Terus saya cerita, ya makanya keris ini di rumah, kalau ini memang jodohmu, kata kakek seperti itu. Dan saudara saya itu, saudara kakek itu kan banyak yang pecinta keris, tapi kenapa kok dikasihkan ke saya gitu. Katanya ini sudah jodohmu. Ya lagi-lagi juga ketika awal dikasih juga mimpi juga keris ini. Pokoknya apa ya, mimpi itu kan kalau boleh kita katakan, apa menurut Mas Agung ya mimpi itu macam-macam. Ada yang bunga tidur, ada yang puspa tajem. Kalau puspa tajem itu biasanya jam 12 ke atas. Biasanya setelah orang-orang itu melakukan tindak laku spiritual. Atau mungkin orang itu memang terpilih ya, dapat inspirasi seperti itu. Tapi terkait pusaka, kebanyakan kalau memang seperti itu, kebanyakan memang puspa tajem, bukan bunga tidur. Bunga tidur itu kan apa yang kita lakukan siang hari terekam lalu muncul dalam mimpi malam hari. Kan kalau yang sampaikan kan kakek kan bukan direncanakan toh. Jadi mungkin ya termasuk puspa tajem tadi. Ya, sobat viewer, jadi memang salah satu keasikan dalam ketika kita merawat pusaka, memang ada satu hal yang melakukan fenomena ya, begitu ya. Jadi kita mau percaya ini kadang tidak masuk di akal ya, tetapi memang benar-benar terjadi ya, seperti macam ya. Jadi Mas Hamid ini mengalami ketika merawat pusaka ini pernah mengalami rumahnya itu dibobol sama orang, terbuka semua, dan dia dalam posisi di Lumajang, tapi setelah kembali itu tidak ada barang yang
hilang. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa itu berkat pelindungan pusaka ini, tapi setidaknya dengan semenjak memiliki merawat pusaka ini, Mas Hamid menemukan kebetulan yang bersifat keberuntungan ya Mas ya. Iya. Nah, semua itu kembali kepada masing-masing, dan kita percaya bahwa campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari Allah pasti ada. Ini hanya sebagai perantara. Oke Mas Hamid, terima kasih atas waktunya, atas segala informasi yang telah diberikan. Semoga silaturahmi ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan jangan bosan kalau kita kesini lagi. Ya. Sebenarnya banyak yang mau kita liput ya, jadi mungkin karena keterbatasan, mungkin seperti viewer di lain waktu kita akan kembali ke sini meliput untuk seluk-beluk dari rumah ini. Ini saya kembalikan pusakanya. Terima kasih. Sama-sama, saya terima. Dan semoga dengan adanya Mas Hamid ini bisa menambah subscribe lagi buat teman-teman di channel Banyuwangi Jogja Picture ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Belambangan.